Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat, atas karunia Islam, iman, dan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menaatinya. Pada pagi hari ini pembahasan kita adalah tentang sikap berlebihan dan sikap meremehkan. Dua sikap yang saling bertabrakan. Yang satu sikap berlebihan atau disebut dengan gulu, dan yang satu lagi sikap meremehkan atau yang disebut dengan tafrid. Di mana dua sikap ini tercela dalam Islam, saudaraku. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 77 berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Hai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Allah melarang orang-orang ahli kitab untuk bersikap berlebih-lebihan dalam beragama. Dan Nabi SAW bersabda, iyyakum wal ghulu, jauhi oleh kalian sikap gulu berlebih-lebihan. Fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Karena sikap berlebih-lebihan itu, saudaraku, kata Rasulullah SAW, ahlaka man kana qablakum, membinasakan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini penting sekali untuk kita mempelajari apa itu sikap gulu berlebihan, dan sebaliknya yaitu sikap meremehkan yang disebut dengan tafrid. Karena sebaik-baik jalan adalah yang tengah-tengah, yang tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Apa itu gulu, saudaraku? Gulu artinya mujawazatul had, melebihi batasan. Ketika seseorang melebihi batasan yang disyariatkan, maka orang ini dianggap sebagai orang yang berlebih-lebihan. Sedangkan tafrid, yaitu meremehkan, yaitu dia menyia-nyiakan apa yang Allah perintahkan atau melanggar apa yang Allah larang. Maka ini disebut dengan tafrid. Saudaraku seiman, apa bahaya gulu, saudaraku? Bahaya gulu adalah banyak sekali. Di antara yang pertama, bahwa yang merusak orang-orang sebelum kita adalah gulu, bersikap berlebih-lebihan. Yang merusak agama Islam pun sikap gulu, berlebih-lebihan. Adanya orang-orang yang beribadah kepada Allah melebihi batasan syariat. Ini akibatnya apa? Rusak syariat Islam. Demikian pula di antara bahaya gulu, munculnya berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dari syariat Allah Azza wa Jalla. Sebuah contoh misalnya, gulu dalam mencintai orang soleh. Ketika seseorang mencintai orang soleh, mencintai seorang ustadz, ini
dikhawatirkan malah akan sampai kepada derajat apa? Kultus. Munculnya kesyirikan yang pertama kali di dunia ini akibat ini. Di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, ya, ketika Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya menyembah 5 patung dan 5-5-nya dinamai dengan nama-nama orang saleh. Siapa namanya? Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Allah berfirman dalam surat Nuh, ya. Apa kata kaumnya Nabi Nuh? Wa qalu alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, siapa itu Wad? Siapa itu Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr? Haula'i asma'u qaumin salihin. Ini semua nama-nama orang-orang saleh waktu hidupnya. Falamma matu sawwaruhum. Ketika mereka meninggal dunia, orang-orang saleh ini dibuatlah gambar. Falam ya'buduhum. Namun waktu itu mereka belum menyembahnya. Saat itu mereka membuat gambar orang saleh, gambar wali-wali. Tujuannya untuk apa, Pak? Litasji, untuk memotivasi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa'auha ilaihim syaitan an insabu ansaban. Lalu setan mewahyukan kepada mereka bikin patungnya. Maka dibuat patung orang-orang soleh tadi dan belum disembah. Ya, falamman kharaba haula, ketika generasi yang pertama ini telah hilang, datanglah generasi yang tidak tahu menang. Setan pun kemudian mewahyukan kepada mereka bahwasanya dahulu ayah-ayah kalian menyembah ini. Maka terjadilah penyembahan, Pak. Yang ternyata penyembahan ini berasal daripada gulu, berlebihan terhadap orang saleh dalam mencintai orang saleh. Dalam mencintai orang saleh disyariatkan tidak? Jawab na'am. Kita disyariatkan untuk mencintai orang saleh, mahabbatus salihin. Karena itu termasuk mencintai orang-orang yang Allah cintai. Tapi ketika mencintai orang saleh itu dengan berlebih-lebihan, mengkultuskan, akhirnya terjadilah akal Islam, yaitu penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Seperti halnya di zaman sekarang misalnya, Pak. Ya, di Indonesia terkenal yang disebut dengan Wali Songo. Banyak kaum muslimin sangat mencintai Wali Songo. Kalau memang mereka orang-orang salihin, nah kita wajib cintai mereka. Tapi kemudian jatuh kepada sikap gulu, mengagungkan kuburannya seagung-agungnya. Bahkan di antara mereka ada yang sujud ke kuburannya, di antara mereka ada yang berdoa di kuburannya. Dan ini bahwasanya berdoa itu lebih mustajab daripada tempat yang lainnya. Ini semua sikap gulu, saudara, yang akan menjerumuskan kepada kesyirikan. Ikhwatul iman, azza Allah wa jalla. Di antara contoh gulu, saudaraku, dalam ibadah. Ketika seseorang semangat dalam ibadah, namun tidak sesuai dengan batasan syariat, maka biasanya dia akan menambah ibadah melebihi yang disyariatkan. Akhirnya terjadilah apa? Perbuatan yang disebut dengan istilah bid'ah. Ada orang mau sholat, Pak, kayaknya kalau Allahu Akbar doang kurang mantep, kurang puas. Akhirnya ditambah-tambah biar sholatnya mantap, tambah
ta'awudz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baru kemudian takbir Allah. Ya, untuk lebih mantap lagi takbirnya, Pak. Kata mereka harus diiringi saat Allahu Akbar itu niat lagi di hati. Sampai di antara mereka untuk melihat gagal terus, Pak. Allah nggak jadi. Allah nggak jadi, Pak. Berat sekali sepertinya takbiratul ihram itu. Padahal kalau kita melihat sunnah Nabi SAW tidak seperti itu. Nabi SAW mudah. Nabi bersabda, inna dina yusrun, agama ini mudah. Wala yushadud din illa ghalabah. Tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti kalah. Ketika ada seorang Arab Badui ya masuk masjid dan Rasulullah sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid. Sholatlah orang Arab Badui ini dengan cepatnya bagaikan ayam yang mematuk. Setelah selesai sholat, datanglah kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia mengucapkan salam kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Sampai 3 kali disuruh oleh Nabi SAW untuk mengulangi sholatnya. Setelah selesai sholat, ya orang ini berkata, ya Rasulullah, la uhsin ghaira hadza. Aku tidak tahu kecuali ini, ya Rasulullah. Fa'alimni, tolong ajarkan aku. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah, kalau kamu mau sholat, fatawadda, berwudulah, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap ke kiblatlah, fakabbir, bertakbirlah. Masya Allah, lihat, mudah sekali. Rasulullah tidak mengatakan ucapkan niatmu, barengkan niatmu dengan takbiratul ihram. Nabi mengatakan bertakbirlah. Masya Allah, mudah agama kita, saudaraku sekalian. Tapi ketika seseorang melebihi batasan yang telah Rasulullah SAW gariskan, akan terjadi sesuatu yang memberatkan dalam agama ini, Pak. Memberat-beratkan agama. Akhwat Islam, maka ibadah apabila disertai dengan gulu, akan muncullah, saudaraku sekalian, sikap-sikap tadi. Di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang sangat semangat beribadah kepada Allah. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ja'a thalathatu ya nafarin ila azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'aluna an ibadati Rasulillah. Untuk apa? Mereka mau bertanya bagaimana cara ibadahnya Rasulullah, bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Fa'akhbaruhum, maka para istri Nabi pun kemudian mengabarkan kepada 3 orang ini bagaimana ibadah Rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan 3 orang ini menganggap kok ibadah Rasulullah ringan sekali, sedikit sekali ibadah Rasulullah. Maka salah satu dari 3 orang ini berkata, aina nahnu min Rasulillah. Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Waqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah kan sudah diampuni dosanya, ya yang lalu maupun yang akan datang. Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga, pantas saja. Kita enggak. Maka yang pertama berkata, amma ana fala arqud abada fa usalli al-laila kullah. Saya mau sholat semalam suntuk, nggak tidur. Yang lagi berkata, amma ana fa asumu wala uftir. Saya akan terus berpuasa dan tidak berbuka. Yang satu lagi berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Saya nggak mau menikah, saya mau ibadah aja sudah. Masya Allah, niatnya baik-baik nggak, Pak? Niatnya baik, pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya ucapan 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memanggil mereka. Apa Rasulullah kepada mereka? Antumul ladina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ketahuilah oleh kalian, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Walakinni usallil lail wa arqud. Tapi aku sholat malam, aku tidur malam. Wa asumu wa aftir. Aku berpuasa, aku juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Lihat Pak, 3 orang ini ingin ibadah, semangat ibadah, namun tidak berdasarkan kepada ilmu. Akibatnya apa? Seperti ini Pak. Yang satu ingin sholat semalam suntuk, tiap malam nggak mau tidur. Yang satu ingin puasa terus menerus, nggak buka-buka. Yang satu lagi nggak mau menikah. Tapi Nabi mengingkari sikap seperti ini. Ini namanya sikap gulu. Sikap apa? Gulu. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Ketika Nabi sedang masuk, keluarlah wanita. Lalu Nabi bertanya kepada Aisyah, siapa wanita itu? Aisyah, hiya kadza wa kadza tadhkuru min salatiha wa siyamiha. Dia itu hai Rasulullah, wanita ahli ibadah. Dia sholat malam tak pernah tidur semalaman, dan setiap hari puasa. Jadi malamnya sholat nggak tidur, siangnya apa? Puasa, luar biasa. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh seperti itu. Alaikum bima tufiqun, fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Hendaklah kalian beribadah sesuai kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Lihat ya. Ini wanita ahli ibadah, Masya Allah. Mau beribadahnya sampai semalam suntuk. Siapa di antara kita yang seperti itu ya? Ternyata diingkari oleh Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As itu sholat malamnya semalam suntuk, Pak. Puasanya setiap hari dan khatam Qur'annya setiap hari. Bayangkan. Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi yang luar biasa ibadahnya. Padahal beliau masih muda. Dipanggillah oleh Rasulullah Abdullah bin Amr. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr? Sum thalathata ayyam min kulli syahr. Kamu puasa aja setiap bulan 3 hari. Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah setiap 3 hari sekali. Aku mampu lebih dari itu, hai Rasulullah. Kalau begitu berpuasalah sehari puasa, sehari tidak. Dan itu adalah merupakan puasa Daud. Aku mampu lebih dari itu, ya Rasulullah. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Baca Quran, khatamkan Quran sebulan sekali. Apa kata Abdullah bin Amr? Aku mampu lebih dari itu, ya Rasulullah. Kalau begitu khatam setiap 15 hari sekali. Aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah. Kalau begitu khatamkan setiap 7 hari sekali. Aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah. Kalau begitu khatamkan setiap 3 hari sekali. Aku mampu lebih cepat dari itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan orang yang mengkhatam Quran lebih cepat dari 3 hari. Lihat saudaraku ya, Abdullah bin Amr bin Al-As dengan semangatnya ini
Khatam Quran tiap hari, bayangkan 30 juz setiap hari. Tapi Rasulullah SAW menyetujui? Tidak. Ketika Rasulullah masuk dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, masuk ke masjid, kemudian Rasulullah mendapatkan tambang yang terikat di antara dua tiang. Lalu Rasulullah bertanya, ini tambang siapa? Disebutkan oleh para sahabat bahwasanya ini tambang milik seorang wanita yang kalau ia sholat malam semalam suntuk, kalau ia sudah lelah ia sholat sambil bergelantungan di tambang tersebut. Apa kata Rasulullah? Hulluh, lepaskan tambang ini. Liyusalli ahadukum ala nasyafi. Hendaklah seseorang sholat dalam keadaan dia semangat. Ya. Fa idza na'isa ahadukum fi sholati falyarqud. Apabila dia ngantuk hendaklah ia tidur, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Ini semua ya akhi, hadis-hadis yang saya bawakan tadi menunjukkan tidak baik bersikap berlebih. Ada suatu kaum berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anta sayyiduna wa ibnu sayyidina. Wahai Rasulullah, engkau sayyid kami dan anak dari sayyid kami, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda apa? Ayyuhan nas, la yastahwiyannakum syaitan. Innama ana abdun, qulu biqaulikum aw bi ba'di qaulikum. Hai manusia, jangan sampai syaitan menyeret kalian kepada kesyirikan. Aku ini hamba. Ucapkanlah bahwa aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Rasulullah suka beliau itu, tapi secara berlebihan. Anas bin Malik berkata, ya, maka ahadun ashabi Rasulullah, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza jaa Rasulullah sallallahu falam yaqumu lima alimu min karahiyatihi lidzalik. Namun ketika Rasulullah datang, tidak ada satupun para sahabat yang berani berdiri untuk menyambutnya, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka disambut dengan cara berdiri. Bayangkan, hadis ini sahih. Rasulullah SAW sampai-sampai mengajarkan kepada para sahabatnya seperti itu. Sampai para sahabat itu tidak ada yang berani berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW ketika datang, karena mereka tahu Rasulullah tidak suka. Rasulullah tidak suka untuk disambut dengan berdiri. Bahkan Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW sabda apa? Man sarrahu an yatamatsala lahu an-nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormatinya, hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Rasulullah mengajarkan supaya kita tidak bersikap gulu, bahkan kepada Rasulullah sendiri. Beliau bersabda, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana halnya orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, aku ini hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Ucapkan aku ini hamba Allah dan apa? Rasulnya. Kata-kata hamba, maka itu akhir Islam mengharuskan apa? Tidak mensifati Rasulullah dengan sifat-sifat ketuhanan. Dan kata-kata Rasul mengharuskan kita apa? Memuliakan beliau di atas seluruh manusia dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Nah ini akhi, sikap gulu sangat tidak baik dalam agama. Cintailah seorang soleh, orang yang kamu cintai itu sesuai dengan kapasitasnya, Pak. Dalam sebuah hadis, ya,
Yang diikhtilafkan apakah ini perkataan Rasulullah atau perkataan Ali bin Abi Thalib. Sebagian mengatakan bahwa ini perkataan Ali bin Abi Thalib, dan sebagian mengatakan bahwa ini sabda Rasulullah, dan ini yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Ya. Ya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib ya, bukan sabda Rasulullah SAW. Mauquf kepada Ali. Cintailah saudaramu itu sesuai dengan kapasitasnya. Karena bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang kamu benci, kata beliau. Wa abghid baghidaka yaum haunan ma, dan bencilah orang yang kamu benci sesuai dengan kadarnya. Asa an yakuna habibaka yauman ma, karena bisa jadi kamu akan mencintainya suatu hari. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh ya, Ali bin Abi Thalib mengingatkan supaya dalam mencintai seseorang pun juga jangan berlebihan. Dalam membenci seseorang pun jangan berlebihan. Berlebihan dalam segala sesuatu nggak bagus, Pak. Berlebihan dalam akidah ini bisa menyebabkan penyimpangan dan bid'ah. Berlebihan dalam ibadah menyebabkan muncul ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Berlebihan dalam segala sesuatu, bahkan dalam makan, antum makan berlebihan jadi penyakit. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Antum olahraga berlebihan, bukannya sehat, Pak, malah menimbulkan penyakit. Ada orang goes dari pagi sampai malam. Ya, ini olahraga apa ini? Ya, ini berlebihan guru. Tapi ini kan halal, boleh, betul halal, ya nggak masalah. Tapi itu sudah masuk dalam sikap apa? Gulu, ya akhi, berlebihan. Demikian pula ya akhwal Islam, dalam tidur berlebihan sangat tidak bagus. Dalam jima berlebihan pun juga tidak bagus. Dalam bergaul berlebihan juga tidak bagus. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 4 racun hati yang bisa meracuni hati. Yang pertama, fudulu an-nadhar, berlebihan dalam melihat. Semua dilihat, sampai nggak perlu dilihat pun dilihat. Ya. Yang kedua, fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Sesuatu yang tidak perlu dibicarakan juga. Yang ketiga, fudulut ta'am, berlebihan dalam makan. Yang berakibat apa? Akibatnya orang yang berlebihan dalam makan, syahwatnya kuat, Pak, ibadahnya lambat. Yang keempat, kata beliau, fudulul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul. Habis waktunya buat bergaul sana, bergaul sini. Semua ini, kata beliau, racun hati yang bisa merusak apa? Kebeningan hati. Intinya apa? Berlebihan itu sangat tidak baik. Ya. Namun tentunya saudaraku, kalau kita tidak boleh berlebihan, kita pun tidak boleh meremehkan. Kita pun tidak boleh bersikap tafriq. Apa itu meremehkan, Pak? Yaitu tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, atau melanggar bahkan larangan Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita terkadang meremehkan, Pak. Contoh sikap meremehkan apa, Pak? Kalau sholat cepat banget, Pak. Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allahu Akbar. Sampai ada sholat tarawih tercepat di dunia itu, Pak. Pernah dengar? Mereka yang sholat tarawih dengan begitu cepat, rupanya bawa-bawa dalil, Pak. Apa katanya? Kan Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan.
Yang namanya berlomba kan harus cepet-cepetan katanya. La ilaha. Ditafsirkan seenaknya sesuai dengan hawa nafsu, mengerikan. Sementara kalau kita melihat sholatnya Rasulullah, sholatnya para sahabat, Masya Allah. Ya, ada imam kalau sholat cepat banget, Pak. Dengan alasan hadis Rasulullah menyuruh untuk keringanan kepada umum. Kita katakan akhi, Rasulullah yang menyuruh memberikan keringanan, tapi juga Rasulullah yang memberikan contoh. Adalah Rasulullah kalau sholat subuh membaca 60 sampai 100 ayat. Cuma masalahnya yaitu Pak, karena masyarakat kita dibiasakan sama imamnya baca kulhu, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu falaq. Pas imam baca sabihis udah dahem-dahem, padahal baru sabihis. Kenapa? Karena masyarakatnya dibiasakan untuk sholat cepat. Makanya kita ini sangat penting sekali untuk membiasakan masyarakat sholat sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW. Sholat subuh 60 sampai 100 ayat, sholat zuhur ya 30 ayat, ya sholat asar 15 ayat, sholat maghrib terkadang Rasulullah SAW membacanya dengan Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal itu surat Qaf ke bawah, ya. Dan terkadang Nabi SAW membacanya dengan Awsatul Mufassal, bahkan terkadang Nabi membacanya dengan tul, panjang. Pernah Nabi SAW membaca surat dalam surat maghrib, surat At-Tur dijadikan 2 rakaat. Nabi juga pernah membaca surat dalam surat maghrib, surat Al-Mursalat dijadikan 2 rakaat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah dalam surat maghrib membaca surat Al-A'raf sekali-kali saja, bukan jadi apa. Dalam surat Isya Nabi menyuruh untuk membaca Awsatul Mufassal seperti Sabbihis, Wasyamsi dan yang lainnya. Ini praktek Nabi SAW kepada umatnya. Nah ini akal Islam. Ya, jangan kita jatuh kepada sikap tafrid, memudah-mudahkan. Dalam artian ya tidak sesuai dengan batasan syariat, sehingga terlalu kurang, bahkan melanggar kewajiban larangan. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Apa sebabnya seseorang itu bersikap tafrid, Pak? Meremehkan, Pak. Di antara sebabnya biasanya karena ngikutin syahwat, Pak. Karena ngikutin syahwat, hawa nafsu, akhirnya apa yang terjadi? Ya dia tidak lagi merasakan kenikmatan ibadah. Bagi dia ibadah itu berat. Kalau ibadah sudah jadi berat, maka bagi dia akal Islam, ibadah yang lama ini dianggap berlebih-lebihan. Makanya banyak orang awam, Pak, standar berlebih-lebihannya adalah sikap dia yang meremehkan. Ketika melihat akhwat pakai cadar, wah terlalu berlebihan itu. Kalau ada melihat ikhwan berjenggot di atas mata kaki, berlebih-lebihan itu. Kita beragama sih biasa-biasa aja lah, kata mereka. Maksudnya biasa-biasa kayak gimana? Yang sholatnya terkadang sholat, terkadang enggak. Ya. Yang kalau pakai celana kelihatan paha, kelihatan aurat. Kenapa? Yaitu karena banyak masyarakat terbiasa dengan sifat sikap tafrid tadi, Pak. Sudah terbiasa dengan sikap meremehkan syariat. Akhirnya ketika ada orang yang berusaha menjalankan sesuai dengan syariat, itu dianggap berlebihan. Nah ini akhwat Islam, fenomena ini yang kita lihat di zaman sekarang. Antara yang berlebihan dan sebaliknya ada yang apa? Sangat kurang dalam melaksanakan syariat. Berlebihan dalam kafir, mengkafirkan, apalagi mengerikan itu, Pak. Mudah mengkafirkan. Setiap orang yang tidak setuju dengan pendapatnya kafir, murtad dari agama Islam. Seperti halnya kaum Khawarij.
Di zaman sekarang pemikiran ini masih ada, Pak. Kelompok yang membaiat imamnya. Siapa yang tidak mau baiat imamnya bukan muslim, najis. Mereka membawakan hadis, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat maka matinya bangkai jahiliyah. Maka mereka menganggap kita yang tidak mau baiat kepada imamnya, ya maka matinya bangkai jahiliyah, kata mereka. Dan mereka menafsirkan sendiri. Yang dimaksud dengan bangkai jahiliyah alias mati kafir, kata mereka. Ini pemahaman yang salah. Tidak ada satupun ulama yang menafsirkan seperti itu. Para ulama ketika menafsirkan hadis tadi, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat matinya bangkai jahiliyah, Imam Ahmad berkata apa? Menafsirkan, atadrimal imam, kamu tahu nggak sih siapa imam yang berhak dibaiat itu? Huwa an yaqula kullu muslim hadza imam, yaitu setiap muslim mengakui ini imam, bukan kelompok tertentu. Para ulama sudah menjelaskan siapa yang berhak dibaiat. Dan juga para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan mati bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai apa? Jahiliyah. Artinya ia jatuh kepada dosa besar, bukan kafir. Tapi mereka pahami sendiri, Pak. Mereka mengatakan mati bangkai jahiliyah artinya kafir. Akhirnya mereka kafirkan orang yang ada di luar kelompoknya, Masya Allah. Berlebihan dalam mengkafirkan, akibatnya Bapak menghalalkan darah kaum muslimin. Makanya tidak aneh bagi mereka membunuh orang Islam yang mereka kafirkan itu nggak masalah. Itu mengerikan, saudaraku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan ini. Kata Rasulullah, akhafu alaikum, yang aku khawatirkan atas kalian, rajulun qad ru'ya bahjatul Quran, seorang laki-laki ya yang sudah diajarkan tentang Al-Quran, sudah hafal Quran, ya. Apa yang terjadi? Faroma jarahu bisyirk wa atahum bisayf, lalu kemudian dengan mudahnya menuduh tetangga-tetangganya dengan kekafiran dan mendatangi mereka dengan pedang. Kata para sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqu bisyirk ar-rami awil marmi, siapa yang lebih berhak kepada kekafiran wahai Rasulullah? Apakah yang menuduh atau yang dituduh? Kata Rasulullah apa? Rami ahaqqu bisyirk, yang menuduh itu yang berhak untuk ya lebih dekat kepada kekufuran. Masya Allah. Rasulullah mengabarkan, Rasulullah khawatir munculnya pemuda-pemuda seperti ini, orang-orang yang Masya Allah sudah hafal Quran, sudah banyak paham tentang agama, tapi gulu, akhirnya mudah mengkafirkan. Dia kafirkan tetangganya, dia kafirkan pamannya, dia kafirkan ayahnya, dia halalkan darah mereka. Ternyata Rasulullah khawatir ini, Pak, munculnya yang seperti ini, Pak. Di zaman sekarang terkadang juga ada ya dalam masalah membid'ah-bid'ahkan begitu mudah sekali. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Yang para ulama di zaman dahulu nggak pernah ada yang membid'ahkan, dianggap bid'ah. Iya. Sebuah contoh misalnya membaca Al-Fatihah di belakang imam. Tidak ada para ulama satupun yang membid'ahkan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Demikian pula ya akhi, dalam masalah tahdzir mentahdzir, banyak di zaman sekarang ini berlebihan, Pak. Salah dikit tahdzir, salah dikit tahdzir. Ya. Padahal itu masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya. Dalam masalah tahdzir mentahdzir ada dhawabitnya, akhi. Dalam masalah tabdi' menghukumi suatu perkara bid'ah atau bukan, ada batasannya, ada kaidahnya, akhi.
Terkadang kita terlalu berlebihan, sebaliknya terkadang kita terlalu apa? Ya, meremehkan, memudah-mudahkan. Tidak. Tentu jalan yang paling baik adalah yang tengah-tengah. Seperti apa yang tengah-tengah, itu yang sesuai dengan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para ulama setelahnya. Ya. Makanya Syekh Abdul Salam di Asy'ari berkata, seseorang itu semakin dalam ilmunya, ya, semakin tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, dan semakin dangkal ilmunya, semakin mudah sekali menyalah-nyalahkan orang dan membidah-bidahkan. Nah, di sini saudaraku sekalian, ya, yang jelas ya, gambaran tentang masalah berlebihan dan kurang ini akal Islam banyak sekali contoh-contohnya. Yang jelas kita dalam agama, akhi, berusahalah kita terus sebelum melakukan amal ibadah apapun, sebelum kita meyakini, bahkan semua aktivitas yang kita lakukan, penting kita untuk tanya dulu bagaimana yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah jiwa melihat apa yang telah ia lakukan esok hari. Apa kata beliau? Hadil ayah dalilun ala wujubil muhasabah. Ayat ini merupakan dalil wajibnya muhasabah. Wal muhasabatu takunu fi mawdhi'ain, kata beliau. Dan muhasabah itu di dua tempat. Yang pertama, qablal amal, sebelum beramal. Yang kedua, ba'dal amal, setelah beramal. Adapun sebelum beramal, kita muhasabah. Dengan cara apa? Tanya dua pertanyaan. Yang pertama, ikhlas tidak? Yang kedua, sesuai nggak dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Biasakan itu. Aktivitas apapun yang kita mau lakukan, tanya dua ini. Niatnya bagaimana? Ikhlas? Alhamdulillah ikhlas. Yang kedua, sesuai nggak dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum mau olahraga, sebelum olahraga tanya, ya, sesuai nggak dengan tuntunan Rasulullah SAW? Apa niat saya berolahraga dalam hal ini? Antum mau ibadah, antum apapun yang mau kita lakukan, tanya dua tersebut sebelum kita lakukan. Ini penting, muhasabah, wajib. Setelah selesai ibadah, kita muhasabah lagi. Adakah terjadi kekurangan dalam ibadah saya? Atau malah ada ya gulu berlebih-lebihan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya akhi, ya muhasabah ini perkara yang sangat penting sekali untuk kita terhindar dari sikap apa? Gulu. Ya. Allahu a'lam. So kita cukup dulu. Kita buka tanya jawab. Bagaimana menghadapi suami yang suka mukul istri ketika marah? Masya Allah. Terkadang juga mukul barang di sekitarnya. Ini mau jadi petinju kayaknya, Pak. Cuma kesampaian. Pertama, nasihat saya kepada suami, bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu mukul istri itu zalim. Dan di hari kiamat kamu akan bayar dengan amalan solehmu. Jangan sampai, hai suami, kamu di hari kiamat bangkrut, banyak dapat pahala, gara-gara kamu suka mukul istri, kamu berikan pahala-pahalamu ke istrimu. Akhirnya kamu dilemparkan ke dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam.
Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haram dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Hai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu sesuatu yang haram di antara kalian. Maka jangan kalian bersikap zalim dan saling menzalimi. Ingat, wahai suami, istrimu itu amanah di tanganmu. Istrimu itu adalah manusia yang harus kamu hormati dan jaga perasaannya. Wallahi, ya, sebaik-baik manusia adalah yang terpaling baik kepada istrinya, saudara. Nabi yang mengatakan demikian, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu yang paling baik kepada istrinya. Itu dia. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik kepada istriku. Ingat wahai suami, kalau kamu mukul istrimu, Allah lebih mampu untuk membalaskan dendam istrimu. Bagi Allah mudah. Maka bertakwalah kepada Allah. Jangan setiap kali marah kemudian kamu pukul dia, akhirnya dosamu berat di mata Allah Azza wa Jalla. Adapun istri, ya, kamu ada dua opsi. Kalau memang punya suami seperti itu, opsi yang pertama, sabar. Kalau kamu dipukul, kamu sabar, berharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Opsi yang kedua, kalau sudah tidak tahan lagi, kamu boleh minta cerai. Kenapa? Kata para ulama, di antara perkara yang membolehkan seorang wanita minta cerai, di antaranya yaitu suami yang zalim, yang suka mukul. Maka yang seperti ini termasuk udzur syar'i, boleh seorang istri minta apa? Cerai dari suami seperti itu. Ya. Nah demikian. Allahu a'lam. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua jika orang tua tidak mengizinkan kami untuk menikah siri? Menikah siri itu apa sih, Pak? Saya mau minta definisi nikah siri itu apa? Hah? Nikah siri itu apa? Nikah enggak ke KUA ya? Atau nikah gimana, Pak? Nikah lari. Akhi, antum nikah siri artinya antum nggak lapor ke KUA dan orang tua tidak setuju. Saya katakan ketidaksetujuan orang tua itu sangat beralasan. Sebab ketika pernikahan kamu tidak disahkan oleh pemerintah, tidak dicatat, ini menyebabkan nanti suatu ketika akan terjadi kezaliman kepada istri. Banyak wanita-wanita yang dinikahi siri, setelah itu digantung, Pak, sama suaminya. Si wanita bingung mau minta cerai ke siapa. Kalau sah kan minta cerai tinggal datang ke pengadilan, langsung diceraikan. Kalau nikah siri mau minta cerai ke siapa? Mau khulu kemana? Dan banyak suami-suami yang ternyata ini biasanya ya, yang nikah siri ini yang nikah kedua ya biasanya. Bukan nikah pertama, nikah kedua. Iya. Nah ini banyak, Pak, kejadian-kejadian, bukan cuma satu dua, banyak puluhan. Setelah dinikahi siri, karena ternyata si ikhwan ini memang
ya nikahnya cuma hanya sebatas syahwat doang. Akhirnya dia tinggalkan itu, nggak dinafkahi dan yang lainnya. Kasihan, dia mau melapor kemana? Mau melapor ke polisi, nggak ada surat menyurat. Mau melapor ke pengadilan agama, nggak ada surat menyurat. Kemana dia akan menegakkan keadilan untuk dirinya? Susah. Makanya ya, buat para akhwat, kalau anti mau jadi istri kedua, kalau bisa nikahlah sesuai dengan koridor pemerintah. Ada surat menyuratnya, supaya suatu ketika kamu tidak dizolimi sama suamimu itu. Tapi kalau memang kamu mau, ya silahkan saja. Iya, karena memang syarat nikah itu cuma rukunnya apa? Ijab, qabul, wali, mahar, dan 2 saksi. Sudah cukup. Iya. Kemudian diadakan walimah. Iya. Tapi rata-rata Pak, yang kawin lagi itu pasti takut ketahuan istri pertama Pak. Benar Pak. Takut ketahuan istri pertama aja sudah menunjukkan sinyal nggak sesuai dengan syariat. Ada ikhwan nikah, pas ketahuan istri pertamanya kiamat Pak. Kiamat. Sampai stres dia Pak. Akhirnya apa yang terjadi? Diceraikan istrinya. Ceraikan. Ada yang menceraikan istri pertamanya, ada yang menceraikan istri kedua. Makanya tidak bisa menegakkan keadilan. Yang antum contoh itu, lihat para ustadz-ustadz, ikhwan-ikhwan yang istrinya 2, 3, tapi betul-betul adil, betul-betul tegas. Ya, makanya antum kalau mau nikah lagi ya, saya nasihatin didik dulu istri antum deh, supaya benar-benar siap untuk dipoligami. Masa ya, ini antum mendidik istri aja nggak bener, ya gimana mau poligami? Menyikapi ustadz viral untuk sebelumnya mengharamkan musik, kemudian dia sendiri malah yang menyanyi. Sebelumnya melarang ulang tahun, tapi dia sendiri yang merayakan ulang tahun. Gimana tuh Ustaz? Kan antum sebetulnya sudah bisa menilai Pak, kalau ternyata Ustadz ini tidak konsisten, sudah tahu itu nggak boleh, tapi malah dilanggar sendiri, ya. Dan sebetulnya semua orang pun paham kalau sikap seperti ini sangat tidak baik dan tidak bagus. Kalaulah dia melakukan kesalahan itu sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu, ya. Tapi kalau kita lihat dia terang-terangan memperlihatkan perbuatan mungkarnya, apa kata Nabi? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Kalau sudah terang-terangan udah nggak bisa dimaafin lagi Pak. Ya. Demikian. Alhamdulillah ya, mohon maaf tidak bisa lama-lama pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, masih panjang sampai hari Ahad. Insya Allah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.